Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Ilham akan melanjutkan materi PAI untuk kelas 6, yaitu dengan judul Tauhid dan Tauhid Rububiyah. Baik, kenapa kita harus mengetahui Tauhid? Karena Tauhid merupakan inti daripada ajaran Islam. Tauhid merupakan dakwah yang utama yang disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah. Pada kali ini, Pak Ilham akan membagi pembelajaran Tauhid dan Tauhid Rububiyah ini terbagi 3 macam. Yang pertama ada Tauhid Rububiyah, yang kedua ada Tauhid Uluhiyah, yang ketiga ada ibadah. Mengapa Tauhid Asma wa Sifat belum dimasukkan? Karena untuk Tauhid Asma wa Sifat, insya Allah akan dijelaskan di materi yang akan datang terpisah. Namun hakikatnya Tauhid itu tidak bisa dipisahkan, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Baik, kita masuk terlebih dahulu kepada Tauhid Rububiyah Allah. Tauhid Rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Rububiyah berasal dari kata Rabb, yang berarti meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb semesta alam. Berarti Allah satu-satunya pemilik, pencipta, dan pemberi rezeki. Hanya Dia yang mampu menghidupkan dan mematikan, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, serta mengatur seluruh urusan makhluknya. Selanjutnya adalah Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah uluhiyah ini berasal dari kata al-ilah, artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Atau lebih tepatnya, Tauhid Uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk peribadahan, yaitu dengan hanya beribadah kepadanya semata atau pada Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya kita masuk kepada ibadah. Ibadah artinya adalah ketaatan yang disertai dengan kecintaan dan ketundukan sepenuhnya. Ibadah meliputi semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Ibadah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan melaksanakan semua rukun agama, baik itu iman, Islam maupun ihsan. Selanjutnya kita masuk kepada Tauhid. Tauhid ini yang tadi sudah Pak Ilham jelaskan sebelumnya, terbagi juga di sini Pak Ilham akan sampaikan dari 3 buah macam. Ada maknanya dulu, syaratnya Tauhid Rububiyah, dan apa sih tujuan hidup manusia. Pertama kita masuk pada makna Tauhid terlebih dahulu. Tauhid sendiri artinya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun kesempurnaan asma wa sifatnya. Tauhid meliputi 3 bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh, sehingga apabila kita hanya bertauhid dengan salah satunya ataupun tidak mentauhidkannya salah satunya,
maka belumlah ia dikatakan seorang yang bertauhid atau disebut dengan muwahhid. Toib. Selanjutnya kita masuk pada apa sih syarat tauhid rububiyah? Syarat tauhid rububiyah adalah yang pertama, kita wajib meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Yaitu yang pertama adalah kita tahu bahwa Allah yang maha mencipta. Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Yang kedua, kita mesti yakin dan sungguh-sungguh bahwa hanya Allah yang mampu memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga adalah satu-satunya pemilik dan penguasa kerajaan langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya kecuali hanya Allah. Apabila salah satu di antara kita akan didatangkan mudarat, namun apabila Allah tidak ingin mendatangkan mudarat, maka mudarat itu tidak akan datang kepada kita. Sebaliknya juga sama. Apabila ada seseorang yang ingin mendatangkan manfaat untuk kita, namun apabila Allah tidak meridhoi akan manfaat kepada kita, maka manfaat tersebut tidak akan datang kepada kita. Yang kelima adalah mampu menghidupkan dan mematikan. Serta kita yakin bahwa hanya Allah lah kita kembali kepadanya. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya agar beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jika hati seseorang telah merasakan manisnya suatu ibadah, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada yang lebih nikmat dan lebih baik daripada ibadah tersebut. Baik, demikian yang bisa Pak Ilham sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat disampaikan hari ini oleh Pak Ilham dapat diambil manfaatnya oleh kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang salah datang dari pribadi Pak Ilham, yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.